Assalamualaikum saudara, selamat pagi tentunya. Jumpa lagi bersama saya Cetrita Kemala tentunya dalam Serambi Topik. Seperti biasa kita akan membahas headline news yang diangkat oleh Harian Serambi Indonesia. Namun tidak hanya itu saja, tapi berita-berita penting dari Harian Serambi Indonesia juga akan kita bahas. Saya tidak sendirian, saya bersama dengan Bung Asnawi Kumar selaku Kepala Litbang dan sekaligus redaktur opini dari Harian Serambi Indonesia. Selamat pagi Bung Asnawi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Bung? Iya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Bung ya, pasti siap untuk memberikan informasi di Harian Serambi Indonesia, terutama di Serambi Topik begitu Bung. Nah terkait dari berita-berita penting nih Bung, kira-kira berita-berita penting apa saja yang ditampilkan nih terutama di layar depan dari Harian Serambi Indonesia? Ya, dari berbagai laporan yang masuk ke Newsroom Serambi Indonesia sejak Selasa sampai malam tadi, itu banyak sekali, ada puluhan ya, ada beberapa diantaranya yang cukup menarik dan hari ini kita turunkan sebagai headline di halaman 1. Di antaranya adalah pihak TNI Polri, dalam hal ini pihak Koramil dan Polsek Krung Jambu Aye di Aceh Utara menyita sejumlah atribut militer ya, ada pakaian loreng yang sedang dijahit, ada bendera. Di situ benderanya bendera Aceh, bendera persis ada logo juga Partai Aceh. Disita kemudian dibawa ke Polres Aceh Utara. Penyitaan ini karena pihak keamanan berpendapat bahwa bendera, misalnya atribut-atribut militer, ya untuk saat ini tidak sepantasnya, belum sepantasnya dikenakan, yang diperkirakan bakal mengganggu ketertiban umum. Bersamaan dengan penyitaan bendera, pakaian yang sedang dijahit, pihak keamanan juga membawa para penjahitnya untuk dimintai keterangan, meski kemudian mereka tidak ditahan. Pihak keamanan meminta supaya masyarakat bersabar untuk bisa mengibarkan bendera Aceh misalnya, karena sampai sekarang meski bendera itu sudah disahkan oleh pihak DPRA, tapi pihak pemerintah pusat sampai sekarang belum menyetujuinya. Karena itu pihak keamanan meminta masyarakat untuk bersabar dan tidak mengenakan dulu atribut-atribut seperti bendera dan pakaian-pakaian loreng yang sering dikenakan oleh pihak militer. Baik, itu informasi yang juga cukup penting begitu ya Bung. Informasi-informasi lain Bung apa yang pastinya juga penting di Harian Serambi Indonesia apa saja Bung? Iya, ada juga misalnya soal bencana PD Jaya ya. PD Jaya kita tahu bahwa status darurat tanggap darurat yang diberlakukan selama 2 minggu sejak peristiwa itu terjadi sampai kemarin itu sudah berakhir. Namun di tingkat provinsi dalam hal ini pelaksana tugas gubernur menetapkan bahwa untuk seminggu ke depan itu status bencana PD Jaya, gempa PD Jaya, Biren dan sekitarnya itu disebut dengan status darurat transisi. Artinya beberapa hal yang sebelumnya memang dilakukan dalam masa tanggap darurat, pada tahap darurat transisi ini juga akan diteruskan. Kemudian sebaliknya seperti Kabupaten Biren oleh pemerintah kabupaten setempat itu sudah ditambah selama 6 hari lagi masa tanggap darurat. Kita tahu bahwa penambahan masa tanggap darurat ini itu konsekuensinya misalnya ada hal-hal yang diterima secara gratis oleh masyarakat, terutama oleh para korban. Kemudian terkait dengan penanganan korban lebih lanjut, itu ada pihak korban juga meminta supaya pemerintah menyediakan tenda ya, yang selama ini memang sangat dibutuhkan oleh para pengungsi. Namun para pengungsi juga para korban rasanya sudah tidak ingin tinggal berkumpul di depan Munasah rame-rame misalnya, karena itu mereka minta tenda sendiri yang bisa dipasang di depan rumah masing-masing, meski kemudian di depan rumahnya masing-masing yang sudah rusak ya, sambil menunggu tindak lanjut dari pemerintah untuk memperbaiki rumah mereka. Kemudian ada juga berita yang cukup menarik, kita tahu bahwa dulu pernah kita mendengar ada dana abadi pendidikan ya. Dana abadi ini kemarin dipertanyakan lagi oleh pihak DPRA yang jumlahnya sampai 1,4 triliun.
Di satu sisi kita melihat bahwa kalau dunia pendidikan Aceh, sektor pendidikan memiliki dana yang demikian besar, tapi mutu pendidikan kita masih cukup rendah, berada di sekitar urutan 32 dari 34 provinsi di Indonesia. Jadi dengan dana yang besarnya sampai sekarang kita pemerintah Aceh belum mampu mendongkrak mutu pendidikan para siswa di Aceh untuk bisa terangkat ke peringkat yang lebih tinggi lagi. Karena itu pihak DPRA terus mempertanyakan dana ini sebetulnya digunakan untuk apa. Baik, menarik begitu Bung mengenai dana abadi tersebut begitu ya Bung ya. Tersimpan di bank dengan jumlah yang cukup besar. Begitu ya Bung. Nah, terkait hal itu adakah tanggapan-tanggapan lain begitu, terutama dari komunitas-komunitas yang juga memperhatikan hal ini begitu Bung? Ya sejauh ini belum. Kita juga belum tahu persis misalnya dari dana yang mengendap sebesar 1,4 triliun itu bunganya berapa persen, kemudian siapa yang menikmati bunganya selama ini masih belum diketahui. Karena itu pihak DPRA terus mengejar untuk mempertanyakan sebetulnya dana itu dimanfaatkan untuk apa. Baik, jadi masih juga kita cari informasi begitu ya Bung. Sedikit beralih ke informasi lain Bung, yaitu adalah dari PD Jaya yang juga telah habis gitu ya masa dari tanggap daruratnya. Apakah sudah kembali normal Bung aktivitas warga dan seperti belajar mengajar dan lain-lain? Kalau belajar mengajar selama ini masih sangat darurat ya, masih berada di bawah tenda. Nanti bahkan pada saat proses rehab rekon nanti akan diprioritaskan untuk dibangun lebih dulu rumah-rumah sekolah yang sebagian besar memang hancur ya akibat gempa yang terjadi pada 7 Desember lalu. Sampai sekarang kita melihat bahwa kalau dari segi sebentar lagi anak-anak akan libur ya, pada saat libur nanti menjelang Januari 2017 akan masuk sekolah. Nah, pada saat itu mereka mungkin akan sedikit karena itu pemerintah mulai sekarang masih terus mendata. Kemudian nanti setelah data ini dianggap akurat, yang diprioritaskan pertama adalah membangun kembali fasilitas-fasilitas pendidikan yang rusak akibat gempa 7 Desember lalu itu. Baik, diutamakan pasti fasilitas umum begitu ya Bung ya. Baik, Bung, terakhir Bung, pertanyaan terakhir, fokus liputan dari Harian Seram Indonesia bagaimana? Ya, seperti biasa kita tetap memprioritaskan terutama di halaman politik berita-berita terkait pilkada yang sebentar lagi kita akan memasuki masa kampanye rapat umum ya. Di situ kita tahu bahwa hal-hal yang krusial bukan tidak mungkin akan terjadi. Kemudian yang juga menarik kita tampilkan adalah di Serambi edisi hari ini pihak KIP juga mengumumkan dana kampanye masing-masing pasangan calon. Kita tahu bahwa yang akan maju ke Pilkada 2017 mendatang ini ada 6 pasangan calon di tingkat gubernur. Kemudian juga kita tahu ada 20 kabupaten kota lainnya yang juga ikut memilih kepala daerah secara serentak yang puncaknya akan terjadi pada 15 Februari 2017 mendatang. Kita berharap dengan semakin dekat, terutama pada saat kampanye rapat umum yang biasanya memang sering terjadi gesekan, kita berharap kali ini, pilkada kali ini betul-betul aman dan semuanya bisa berlangsung dengan tertib, dengan aman, sehingga masyarakat dengan bebas bisa menentukan pilihannya masing-masing. Baik, Bung Asnawi, pastinya masih kita nantikan informasi-informasi penting tersebut, namun terima kasih Bung atas waktunya. Baik saudara, demikianlah Serambi Topik pada hari ini, kita akan kembali ke studio, silakan.